dirinya telah lelah dengan berpura-pura atau dengan interaksi yang dilakukan secara formal yang mengharuskan dirinya tidak menjadi dirinya sendiri gitu, yang mengharuskan dirinya untuk tersenyum ketika dirinya sedang depresi, mungkin untuk terus bahagia ketika dirinya mungkin sedang tertekan dan sedang stres. Dan sisi lain yang paling ekstrem adalah ketika dirinya sudah menjauh dari masyarakat atau ketika dirinya sudah memilih untuk menjadi no life, adalah memilih untuk bunuh diri atau memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kali ini kita bakal membahas kebudayaan Jepang, yakni Hone dan Tatemae. Di mana Tatemae sendiri merupakan sebuah keadaan di mana seseorang menggambarkan dirinya atau katakanlah menampilkan dirinya dalam kehidupan sosial yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan perasaan atau pikiran yang dimilikinya. Sedangkan Hone di sisi lain merupakan keadaan murni atau keadaan sejati yang dimiliki oleh seseorang baik dalam konteks pemikiran maupun perasaan yang kebanyakan hanya ditampilkan ketika dirinya sedang sendiri. Jadi istilah gampangnya Tatemaya adalah keadaan di mana kita menipu diri kita sendiri atau katakanlah memanipulasi diri kita sendiri dengan berbagai cara agar terlihat baik, agar terlihat sesuai dengan aturan-aturan sosial, agar sesuai dengan nilai-nilai formal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Hone adalah ketika diri kita sedang sendiri nih, ketika diri kita sedang berada di dalam kamar mungkin, atau kita sendirian di dalam rumah, yang kemudian menggambarkan situasi kejujuran diri kita terhadap diri kita sendiri, tentang perasaan seperti apa yang sebenarnya kita miliki, dan pikiran seperti apa yang kita miliki. Well, kenapa saya mau membahas problem tersebut? Kenapa saya mau mengkaitkan budaya Jepang tersebut? Karena mungkin sebenarnya nilai tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia gitu. Karena apa yang dapat kita temui dalam konteks Hone dan Tatemae itu sendiri merupakan sebuah ciri khas dari peradaban manusia gitu. Hanya karena Jepang memiliki nama dari budaya tersebut atau memiliki katakanlah istilah untuk keadaan tersebut, bukan berarti hanya Jepang yang memiliki keadaan seperti itu gitu. Sebenarnya kita pun sama gitu. Cuman kita belum memiliki katakanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Well, ketika kita berkaca dari Jepang sebagai negara yang memiliki istilah tersebut, kita bisa melihat bahwa problem antara Hone dan Tatemae itu sendiri telah berkembang sedemikian rupa hingga pada akhirnya melahirkan jenis kehidupan baru yang dapat dikatakan sangat amat memprihatinkan gitu. Khususnya ketika anak-anak muda memilih untuk menarik dirinya jauh dari masyarakat atau menarik dirinya dalam kehidupan pribadi yang cenderung individualistik hingga pada akhirnya kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah no life gitu, nggak mau memiliki teman, nggak mau memiliki relasi yang cukup luas gitu, hingga pada akhirnya ya dirinya hanya nyaman dengan dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan bagi orang tersebut Hone jauh lebih menenangkan gitu. Hone jauh lebih merepresentasikan apa yang ada di dalam dirinya gitu, lebih jujur terhadap dirinya sendirilah, dengan kata lain seperti itu. Sedangkan dirinya mungkin telah lelah dengan Tatemae itu sendiri, dirinya telah lelah dengan berpura-pura atau dengan interaksi yang dilakukan secara formal yang mengharuskan dirinya tidak menjadi dirinya sendiri gitu, yang mengharuskan dirinya untuk tersenyum ketika dirinya sedang depresi, mungkin untuk terus bahagia ketika dirinya mungkin sedang tertekan dan sedang stres. Dan sisi lain yang paling ekstrem adalah ketika dirinya sudah menjauh dari masyarakat atau ketika dirinya sudah memilih untuk menjadi no life, adalah memilih untuk bunuh diri atau memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan hal tersebut tentu merupakan sebuah keadaan yang kalau bisa tentu akan jauh lebih baik kita hindari gitu. Karena kalau kita lihat angka bunuh diri anak muda di Jepang itu sangat amat tinggi gitu. Angka kesetresan di Jepang pun bisa dikatakan di anak-anak mudanya sangat amat tinggi. Padahal Jepang itu sendiri dikenal dengan nilai-nilai kebudayaan yang sangat amat kental, nilai-nilai kedisiplinan yang sangat amat kuat gitu. Kenapa kok pada akhirnya melahirkan jenis kehidupan sosial yang seperti itu? Itulah yang akan menjadi poin utama pembahasan kita saat ini, yang dikaitkan dengan Hone dan Tatemae. Ketika kita mengkaitkan nilai dari aturan dengan nilai dari individualitas kita sebagai manusia, kita akan melihat sebuah kesenjangan antara kebebasan dan keterikatan gitu, di mana kita sebagai manusia secara pribadi tentu ingin bebas gitu, ingin menggambarkan atau ingin katakanlah meluaskan apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan gitu. Namun di sisi lain sangat amat disayangkan di dalam kehidupan sosial kita dipertemukan dengan aturan-aturan, norma-norma, moral-moral yang kemudian
menjadikan kebebasan kita itu sendiri sedikit banyak disekat atau dibatasi hingga pada akhirnya kepentingan-kepentingan sosial atau kepentingan-kepentingan yang mungkin bagi kehidupan masyarakat itu sendiri jauh lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi kita, kemudian lebih diunggulkan itu atau lebih dijunjung dibandingkan apa yang kita punya sebagai seorang individu gitu. Hingga pada akhirnya melalui fenomena tersebut, kepentingan-kepentingan individu atau nilai-nilai individu semakin tertekan dan tenggelam dalam kepentingan-kepentingan dan keriuhan nilai-nilai sosial hingga pada akhirnya ya apa yang kita miliki sebagai manusia khususnya secara individu itu seolah nggak ada harganya gitu, seolah nggak memiliki makna atau seolah nggak memiliki sebuah poin yang cukup penting yang bisa kita pertahankan yang membuat diri kita lebih semangat menjalani kehidupan itu sendiri. Dan hal tersebut akan semakin buruk ketika kita gagal memahami bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai aturan yang tertanam dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang kemudian menyekat kebebasan kita sebagai seorang individu, gagal kita pahami bahwa poin tersebut memang seharusnya ada, itu poin tersebut memang seharusnya penting untuk eksis gitu. Aturan-aturan tersebut itu yang nggak bisa semena-mena kita bongkar atau semena-mena kita tolak gitu. Kita harus paham bahwa aturan tersebut memang ada untuk memajukan kehidupan masyarakat. Kalau kita gagal memahami poin tersebut, kalau kita gagal memahami bahwa aturan dalam kehidupan masyarakat itu memang harus ada, pada akhirnya kita bakal menolak aturan tersebut atau terus-menerus membohongi diri kita sendiri bahwa poin individu di dalam diri kita jauh lebih penting di dalam nilai kehidupan sosial gitu. Karena kalau kita gagal memahami aturan tersebut atau kita gagal katakanlah mengerti bahwa norma-norma atau moral-moral tersebut harus eksis atau harus ada dan kita terus egois menganggap bahwa kepentingan pribadi kita jauh lebih penting dibanding kepentingan masyarakat, maka yang terjadi seperti yang kita temui di Jepang, yakni ketika anak-anak muda di sana justru cenderung menjalani jenis kehidupan yang nggak jelas gitu, menjalani jenis kehidupan yang dapat dikatakan semrawut, yang nihil akan nilai-nilai makna, yang nihil akan sebuah arti dalam hidup mereka, hingga pada akhirnya fenomena-fenomena seperti mabuk-mabukan di jalan yang kita temui di Tokyo atau nilai-nilai no life atau nilai-nilai seperti mengakhiri hidup mereka sendiri pun menjadi tren tersendiri di Jepang. Kemudian gimana sih menyeimbangkan keduanya? Gimana cara kita memahami bahwa tatema itu memang harus ada gitu. Cuman Hone kita ini nggak tenggelam gitu. Cuman kita sadar bahwa keduanya ini memang bisa berjalan beriringan gitu. Nggak mesti yang satu menjatuhkan yang lain atau yang lain menjatuhkan yang mungkin dapat dikatakan cukup penting gitu, yakni tatemae, karena seperti yang kita bahas sebelumnya, nilai-nilai moral atau aturan-aturan yang hidup dalam kehidupan masyarakat itu ya memang harus eksis gitu. Kalau enggak ya kita menjalani jenis kehidupan yang bisa dikatakan cukup anarkis yang jauh dari aturan-aturan yang kemudian justru melahirkan masalah baru. Ketika kita sadar bahwa ada kemungkinan untuk menyeimbangkan keduanya, kita harus terlebih dahulu memahami poin utama dari aturan itu sendiri dan poin utama dari kehidupan kita sebagai manusia gitu. Kita sebagai manusia mungkin bisa untuk menjalani jenis kehidupan yang katakanlah memahami bahwa it's okay untuk terpenjara dalam bentuk tertentu atau nilai-nilai tertentu seperti kehidupan masyarakat atau sistem-sistem sosial yang menjerat kehidupan kita. Namun kita paham bahwa hone kita ini tetap bernilai gitu. Kita paham bahwa di dalam hone atau di dalam kepribadian kita yang mungkin jauh dari orang lain ini, kita masih dapat menemukan makna gitu. Kita masih dapat menemukan arti hidup kita sendiri di dalam hal tersebut gitu. Jadi nggak mesti ketika kita keluar dari kehidupan sosial, kemudian kita balik ke pribadi kita sendiri di dalam rumah atau di dalam kamar, kemudian kita harus menjadi stres atau depresi. Nggak mesti kayak gitu juga gitu. Justru ketika kita sendiri atau kita sudah menjauh dari tatemaya atau kehidupan sosial tersebut, kita bisa berusaha semaksimal mungkin mengekspresikan poin-poin yang ada di dalam diri kita gitu, seperti menjalankan hobi kita, seperti meningkatkan kualitas diri kita, seperti mencari circle yang mungkin sesuai dengan pemikiran dan perasaan kita, yang kemudian dapat menjadi sebuah secercah makna yang kemudian dapat menyelamatkan hidup kita gitu, yang dapat membuat hidup kita ini jauh lebih berarti. Dan hal tersebut adalah poin utama yang jarang dibahas sebenarnya. Jarang ada orang yang mau mengkaitkan nilai-nilai individualitas yang bermakna tersebut dengan nilai-nilai sosial yang sebenarnya nggak selamanya musuhan gitu. Sebenarnya bisa aja berjalan masing-masing dengan porosnya tersendiri gitu. Karena seperti yang kita ketahui, terkadang hone ini sendiri, terkadang kehidupan individual ini sendiri dianggap sebagai musuh dari kehidupan sosial gitu. Karena ketika seseorang katakanlah
menjunjung tinggi nilai-nilai individual, maka seringkali dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan sosial gitu. Seringkali dianggap sebagai sebuah nilai yang dapat mengganggu kehidupan sosial itu sendiri, seperti kepribadian-kepribadian yang dapat kita temui dalam jenis kehidupan anak-anak yang mungkin bisa dikatakan mengganggu kehidupan sosial ya, seperti orang-orang yang tawuran, orang-orang yang tenggelam dalam ego mereka, atau orang-orang yang mungkin nggak peduli dengan aturan dan lain-lain. Itu adalah orang yang mungkin menggenggam hone, namun lebih lebih tenggelam di dalam hone itu sendiri. Dirinya enggan mau berpikir atau enggan untuk memandang lebih jauh bahwa hone mereka sendiri dapat memberi sebuah makna yang jauh lebih luas gitu, yang mungkin nggak bergesekan dengan kehidupan sosial, yang justru bisa memberi sebuah makna di mana kehidupan mereka dapat berjalan sedemikian rupa antara kehidupan sosial dan kehidupan individual. Dan pelajaran tersebut adalah sesuatu yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita di Indonesia, katakanlah tenggelam dalam kerjaan, atau kita tenggelam dalam kuliah, atau apapun aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja menyisihkan waktu yang kita miliki untuk kemudian fokus terhadap apa yang kita suka, atau apa yang mungkin bagi perasaan kita itu nyaman, atau apa yang sesuai dengan pikiran kita, yang kemudian dapat membuat diri kita ini lebih asik menjalani kehidupan, meskipun kita paham bahwa ada tanggung jawab sosial, atau ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, seperti pekerjaan, atau seperti kuliah, atau aktivitas apapun gitu. Setelah semua itu selesai, kemudian kita bisa lebih fokus pada hal-hal atau nilai-nilai yang lebih menenangkan atau lebih nyaman bagi diri kita. Dan itu adalah kunci utama bagi kita sebagai manusia untuk menyeimbangkan antara hone dan tatemaya, atau untuk menyeimbangkan kehidupan individual dan kehidupan sosial. Karena kalau kita gagal, ya apa yang kita temui di Jepang bisa saja terjadi di Indonesia, atau mungkin justru sudah terjadi ya, ketika anak-anak muda justru cenderung menjalani jenis kehidupan yang no life, atau menjalani jenis kehidupan yang katakanlah enggan untuk meraih makna lebih dalam hidupnya, yaitu justru tenggelam dalam kesendirian, atau justru tenggelam dalam fantasi mereka sendiri, hingga pada akhirnya lahirlah kepribadian-kepribadian penyendiri, atau kepribadian-kepribadian dingin yang justru membenci masyarakat itu sendiri. Dan ya, sekian, Ko salah atas, singkat saja, sampai jumpa.